Terus aku denger juga nih, bukan denger ada sumbernya dari Twitter kalau nggak salah. Dia juga jual yang sama mantannya, padahal tanpa persetujuan dari mantannya itu. Lalu dia diundang di Deddy Corbuzier. Dia diundang tuh seakan-akan dia kayak feminis banget orangnya, woman support woman. Terus dia kayak ngerasa jadi victim, kayak dia disalah-salahin kan bodinya. Kalian bisa lihat sendiri, nanti lihat beritanya, search aja bodinya kayak gimana. Terus dia seolah-olah jadi victim atas body shaming orang-orang ke dia. Hi, it's me Najwa, and welcome back to Is You. We're gonna find out is a fact or cap. Jadi di isu kali ini aku akan bahas yang lagi panas banget. Ada si cantik nih dari Malang yang kuliah di Semarang. Dia kuliah di salah satu PTN yang cukup ternama di Indonesia dan tempatnya di Semarang. Gitu. Terus dia sempat diundang juga di podcastnya Deddy Corbuzier. Kenapa dia diundang? Karena dia kayak memperjualbelikan konten yang gak senonoh ke situs yang namanya OnlyFans. Teman-teman yang gak tahu OnlyFans itu apa, jadi sebenarnya OnlyFans ini dia kayak TikTok gitu. Jadi kita bisa kayak share atau upload konten-konten yang bermanfaat sebenarnya ya, kayak gambar, pesan, terus video-video gitu. Cuman pas pandemi ini kayaknya orang-orang lagi pada gabut, pengen nyari duit, karena di OnlyFans ini kita bisa dapat duit juga. Jadi konten yang kayaknya menarik untuk orang-orang itu adalah pornografi. Jadi disalahgunakan OnlyFans ini, jadi kayak orang taunya OnlyFans ini kayak situs pornografi yang berbayar gitu ya. Jadi orang subscribe nih, modelannya tuh subscribe kayak Netflix itu, biar kita bisa kayak akses konten-konten di OnlyFans. Nah, si cantik ini dia jual kontennya sama pacarnya. Jadi dia bikin konten itu sama pacarnya terus dijual. Mungkin dia tertarik kayak karena ada kembaran itu dari mana ya? Australia kalau nggak salah ya kan? Dari Australia dia juga berbisnis di OnlyFans, Jadi dia kayak dua saudara kembar, cewek, dia bikin konten pornografi dan dijual. Dia dalam sebulan itu kayak bisa dapat seminggu bisa dapat 100 juta nggak sih? Mungkin juga tertarik kayak gitu ya. Terus dia bikin sama pacarnya terus dijual. Terus aku denger juga nih, bukan denger ada sumbernya dari Twitter kalau nggak salah. Dia juga jual yang sama mantannya, padahal tanpa persetujuan dari mantannya itu. Lalu dia diundang di Deddy Corbuzier. Dia diundang tuh seakan-akan dia kayak feminis banget orangnya, woman support woman. Terus dia kayak ngerasa jadi victim, kayak dia disalah-salahin kan bodinya. Kalian bisa lihat sendiri, nanti lihat beritanya, search aja bodinya kayak gimana. Terus dia seolah-olah jadi victim atas body shaming orang-orang ke dia, kayak badannya semok banget, gede banget, kayak gitu-gitu. Dia bilang di podcastnya Deddy Corbuzier kayak gitu, padahal ada yang speak up di Twitter. Bentar, aku cariin dulu. Nih, ada mbak-mbak yang nge-tweet gini. Si cantik OnlyFans, maksudmu inisial GAD, tukang bully, troublemaker, dan hypocrite itu, yang branding diri feminis, woman support woman, dan anti-bullying, tapi sendirinya tukang bully orang. Jadi ternyata mbak-mbak Twitter ini pernah dibully sama si cantik ini. Jadi ceritanya dia masih SMP apa SMA gitu, bapaknya meninggal. Terus dia kayak ngepost
status-status galau gitu, pokoknya meninggal kan wajar ya. Terus di komen sama si cantik ini, drama queen gitu. Drama queen, terus pas di real life dia makin dibully kayak drama bla 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 ini. Terus mbaknya juga nge-tweet lagi, tapi aku juga korban dia sih, nggak kenapa-napa kok, cuman depresi selama 4 tahun dan hampir suicide karena mulut dan circle dia. Jadi kayaknya menurut omong-omongan orang, si cantik ini kayaknya emang troublemaker dan circle-circle-nya juga. Terus dia juga ngomong, aku tulus doain dia biar terkenal, biar cepet diciduk aja. Dan bener guys, dia abis dari podcastnya Deddy Corbuzier, dia diciduk sama pihak kepolisian. Dia diciduk karena kena pasal berlapis ya. Pasal berlapis itu ada ITE, terus apalagi? ITE, pornografi, sama yang satunya tuh informasi kalau nggak salah. Ntar dulu, aku cariin ya. Nah iya, Undang-Undang Informasi, ITE, sama pornografi. Terus ditahan sama polisi, dia diduga yaitu memperjualbelikan dirinya di OnlyFans itu. Terus abis itu dia sempet ditahan, terus nggak tahu kenapa dia dibebasin ya. Nggak tahu karena kuliah, kabarnya nih nggak ada yang tahu, masih tanda tanya. Ada yang bilang dia masih pengen kuliah dan atau masih kuliah gitu, jadi dilepas kayak cuman jadi tahanan kota atau tahanan apa, pokoknya tidak wajib untuk ditahan. Oh sorry, tahanan wajib lapor doang, nanti kayak tahanan kota gitu aja ya. FYI, ya ini ditangkap di kosannya di Malang. Jadi dia kan kuliah di Semarang nih, di PTN itu. Tapi dia ditangkap tuh posisi dia lagi di kosannya di Malang. Jadi lagi pulang kampung nih. Nggak tahu pulang kampung atau gimana, kok dia di kosan ya. Terus dia ditangkap pukul 15.00. Ya pokoknya gitu deh, yang bisa aku ambil dari ceritanya si cantik ini, kayak jangan main-main kalau nggak mau terima konsekuensinya gitu ya. Jadi teman-teman, menurut kalian gimana? Atau mungkin ada yang mau julid bareng, bisa kok komen di bawah. Jadi jangan lupa nontonin terus Isu setiap minggunya di YouTube TV-ku, karena aku bakal bahas tentang isu-isu yang lagi hot dan kalian bakal tahu itu adalah fact or cap.